Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pera Ayu Sintia, NIM 204210-286 dari kelas 2I PGMI. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat manusia dalam Islam. Hakikat manusia dalam Islam adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki berbagai potensi untuk tumbuh berkembang menuju kesempurnaan. Adapun konsep Islam tentang hakikat manusia dan hubungan dengan pendidikan Islam, yang pertama, sistem informasi pendidikan Islam harus dibangun di atas konsep-konsep antara qalbiyah dan akliyah untuk menghasilkan manusia intelektual dan berakhlak. Kedua, pendidikan Islam harus berupaya mengembangkan potensi yang dimiliki manusia secara maksimal, sehingga dapat bermuatan skill dan hard skill. Ketiga, pendidikan Islam harus dijadikan sarana yang kondusif bagi proses transformasi ilmu pengetahuan dan budaya Islam. Yang keempat, konsep hakikat manusia dan fungsi penciptaan dalam alam semesta harus sepenuhnya diakomodasikan dalam teori-teori pendidikan Islam melalui pendekatan kewahyuan, keilmuan, empiris, dan filosofis rasional. Pendidikan dari segi masyarakat dan dari segi individual sekaligus. Ada 4 definisi hakikat manusia menurut para ahli. Yang pertama, menurut Plato. Menurut Plato, hakikat manusia itu makhluk yang memiliki 3 unsur, yaitu seperti roh, nafsu, dan rasio, di mana roh merupakan simbol kebaikan, nafsu sebagai simbol keburukan, dan penggunaan kedua unsur tersebut kemudian dikontrol dan dikendalikan oleh rasio atau akal. Yang kedua, menurut M.J. Langenfeld 1955, hakikat manusia itu makhluk yang memiliki sifat visual, individualitas, dan moralitas, yang mana sifat tersebut menjadi dasar dan tujuan dari kehidupan manusia yang sewajarnya, atau menjadi dasar dan tujuan setiap orang dan kelompoknya. Yang ketiga, menurut Thomas Hobbes, hakikat manusia itu keberadaan kontrak sosial dari manusia itu sendiri, seperti setiap orang harus menghargai dan menjaga hak orang lain. Yang terakhir, menurut Tafsir 2010, hakikat manusia merupakan sosok makhluk sosial yang ditandai dengan keberadaan kontrak sosial di dalamnya, di mana manusia itu sendiri tidak dapat menjalani kehidupannya secara sendiri-sendiri, sehingga harus saling menghargai antara sesama dan saling menjaga hak-hak satu sama lain. Adapun tujuan hakikat manusia, salah satu aspek penting dalam pendidikan adalah aspek tujuan. Merumuskan tujuan pendidikan merupakan syarat mutlak dan mendefinisikan pendidikan itu sendiri yang harus tidak didasarkan atas konsep dasar mengenai manusia. Ghazali melukiskan tujuan pendidikan sesuai dengan pandangan hidupnya dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, seperti sesuai dengan filsafatnya sendiri.
petunjuk akhlak, pembersihan jiwa dengan makhluk. Di balik itu dibentuk individu tertandai dengan sifat-sifat pertama dan takwa. Munzil Utami berpendapat bahwa pendidikan tidak terlepas dari kehidupan manusia, biarpun dipengaruhi oleh berbagai budaya, pandangan hidup, atau keinginan lainnya. Bila dilihat dari ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis yang mengisyaratkan tujuan hidup manusia, yang sekaligus menjadi tujuan hidup manusia. Manusia adalah makhluk atau ciptaan manusia. Hakikat manusia wujudnya makhluk yang perkembangannya dipengaruhi oleh pembawaan dan lingkungan. Teori pendidikan lama yang dikembangkan di dunia barat dikatakan bahwa perkembangannya seseorang hanya mempengaruhi oleh pembawaan atau sebagai berkembang pula teori yang mengajarkan bahwa perkembangan seseorang hanya ditentukan oleh lingkungannya. Sebagai sintesisnya, di perkembangannya teori ketiga yang mengatakan bahwa perkembangan seseorang ditentukan oleh pembawaan dan lingkungannya atau konvergensi. Baik, itulah penjelasan dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.